kepada kita. Ya, itu yang pertama. Kalau Aska mengingatkan ibu dan bapak itu tidak salah, meminta agar diadakan acara milad di pesantren itu pun tidak salah. Tetapi Aska harus tahu, harus mengerti, harus paham. Ya, kalau kita mau diadakan milad, bapak ingin dan ibu itu ingin merasakan hasil dari milad sebelumnya dengan milad-milad yang sekarang. Hasilnya apa? Setiap kita diadakan milad itu setahun sekali, sebulan sekali, atau sehari sekali, atau setahun sekali, Bu? Ya kompak lah, 1 hari, 2 hari, atau sebulan sekali, atau sehari sekali, atau seminggu sekali, atau 1 tahun sekali. Kalau hanya sekedar milad untuk gaya-gayaan, nggak perlu kita mengadakan milad. Ya, perlu. Kalian ini jangan bingung, wah enak kali ya Aska mengadakan milad. Itu ada kadang-kadang di dalam diri kita. Bilanglah saya nanti sama Mak, Mak adakanlah milad seperti Aska, Mak adakanlah milad seperti kawan saya bernama Fulan bin Fulan. Kalau kita mengadakan milad itu tidak salah, bagus. Diadakan oleh kedua orang tua, dibuatkan nasi tumpeng, dibuatkan yang namanya kue tar atau kue apa namanya ini, Pak? Hah? Ulta. Kue apa ini? Kue ulta. Kue ulang tahun ya? Ya. Kalau mau diadakan setiap tahun tidak jadi masalah. Yang jadi masalah sekarang Askanya. Aska dari milad awal yang dulu, sekarang usianya berapa tahun? 12 tahun. Berarti sudah dilakukan yang namanya milad ke-12 kali. Setiap tahun apa yang sudah Aska dapat, dan sudah berapa banyak memberikan kebahagiaan, memberikan senyuman, memberikan tawa, memberikan bahagia kepada kedua orang tua. Sudah berapa banyak? 1 tahun itu yang Anda perlihatkan, yang Anda tunjukkan, yang Anda tampakkan kepada kedua orang tua. Karena orang tua hanya buat kue gampang, dapat uang, punya uang sedikit, 500, 1 juta, set nyampe. Tapi yang Bapak minta itu, semua orang tua itu, anak saya ini sejauh mana sudah berubah akhlak dan etikanya. Kalau urusan ulang tahun gampang, tapi urusan kitanya sebagai anak sekarang, apakah Anda ini sanggup untuk memperbaiki dari sisi kekurangan, dari sisi ketidaksempurnaan, etika, akhlak, tutur bahasa, pandangan, perbuatan kita yang masih belum mapan, yang masih belum baik, kata kedua orang tua ini, apakah sanggup untuk memperbaiki untuk hari ini yang sekarang kita mengadakan tasakur atau milad untuk Aska? Saya tanya, sanggup? Nah, sanggup nggak? Kalau nggak sanggup sekarang saya makan sendiri, nggak usah milad. Ini bukan main-main, milad ini sakral, Nak. Saya kasih tahu kalian. Kadang-kadang kita nuntut sama orang tua, ya kan? Pertama yang mengadakan milad di sini siapa? 1 santri awalnya. Kemudian satu santri lain minta lagi, mendesak kepada orang tuanya, Mak buatkan saya kue, Mak buatkan saya tumpeng. Gampang, Mak. Hanya sedikit uang aja gampang. Tapi untuk memberikan kebahagiaan kepada orang tua jangan main-main. Ini harga bukan hanya dilihat dari sisi uangnya, tapi ketika dia memberikan uang di situ ada suatu harapan. Bu, buatkan kue untuk anak saya ulang tahun. Hati itu gimana rasanya? Ada suatu harapan anak saya semoga menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, kata orang tua itu. Sanggup tak jadi orang soleh? Sanggup tak ingin jadi anak yang baik? Jadi anak baik dengan jadi anak soleh itu gimana? Lisan. Kalau dalam istilah Jumat itu ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah, hanya 3 poin. Ansit, diam kalian. Kalau ketika ada suatu kajian, ada keluarga datang menjenguk kita, Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Sehat, Nak? Sehat.
Kalau ibu bicara, ansih, diam. Wasma'u, dengarkan. Wadi'u, jalankan apa yang dia sampaikan. Ini ibu ngobrol, bapaknya ngobrol, ngasih nasihat, ngasih arahan, anak main HP. Sakit lah hatinya orang tua. Nak, kalian masih belum jadi orang tua. Sikit-sikit orang tua datang minta HP. Ini gemetar saya. Karena jadi orang tua saya sekarang. Khawatirnya anak saya dua-duanya itu khawatir ketika saya ngasih nasihat. Main anak saya. Bicara sendiri anak saya. Orang tuanya senyum aja, tapi hati itu sakit. Kok nggak ada perubahan si anak saya itu. Kan gitu. Sanggup tak SK ini mau berubah menunjukkan kesalehannya kepada orang tua? Ya saya tanya. Jangan takut, memang bapak ini memang ustaz kalau sudah intonasinya tinggi bukan apa ya. Saya mengucapkan ini hanya dari hati, enggak dari akal saya ya, dari hati. SK ya. Bilang aja. Sanggup ingin memperbaiki sesuatu yang kurang kepada Aska, menunjukkan sesuatu yang baik. Bahasa Aska kepada emak misalnya, ayah dengan bunda. Bunda, kasih saya uang 100.000. Boleh tak Aska merubah intonasi bahasa itu kepada emak? Bunda, Aska minta uang, boleh tak? Jangan pakai bahasa tinggi nak, sakit hati. Siapa yang bisa memuliakan dan membahagiakan orang tua? Masa tetangga, bukan anak kita. Anak sendirilah. Belahan jiwa, mutiara hati. Itu anak. Justru kembali kepada kalian. Paham ya? Semua ingin juga diadakan kayak gini. Ya ingin. Kalau sudah ingin diadakan kayak gini, orang tua kalian sudah membuat seperti ini, langkah yang paling penting adalah sejauh mana Anda itu bisa berubah. Itu permintaan ayahnya, nggak mengucapkan ayahnya. Secara tidak sadar kita ini ada tuntutan sebelum Anda dituntut oleh Allah. Jangan main-main. Nah, kita akan dituntut nanti dituntut oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aska, coba sebutlah. Kamu kalau diceritakan tentang hal ini pasti nangis, Aska. Nangisnya bukan dari sesuatu, hatinya. Ya, ketika saya ceritakan, kamu kalau disuapin oleh Habib Ahmad Hasim gimana? Nangis dia, nggak jawab, lama nggak jawab, nangis dia. Berarti tangisan ini nanti di yaumul kiamah akan menjadi saksi sekaligus akan mengadu kepada Allah. Kan gitu. Jadi kalau kita ini mau diadakan seperti ini, seorang tua ada dikasih nasihat, jangan tertawa, ngaku ini aja. Dikasih nasihat sama ayahnya, dikasih nasihat, dikasih arahan oleh ayah dan bundanya, dengarkan. Ansih. Bos mau dengarkan, masukkan dalam hati, jalankan. Itulah hadiah untuk memberikan kebahagiaan orang tua. Paham? Paham kalian semua? Khususnya paham tak untuk anak saya? Mungkin nggak bisa jawab karena anak saya masih belum balik. Tapi untuk Aska gimana? Siap tak? Insyaallah siap. Siap. Saksinya ya semua ibu bapak ya. Disaksikan sama ibu bapak ini, sama bapaknya sendiri. Yang kuat lagi, siap tak untuk menjadi orang baik? Insyaallah siap. Yakin tak untuk menjadi anak yang saleh? Ya, semoga Aska senantiasa mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang satupun yang bisa merubah orang itu menjadi saleh. Saya saja menjadikan Aska menjadi orang saleh, tidak bisa. Yang bisa merubah karakter, sifat, yang bisa menjadi anak itu menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang mulia adalah Allah itu sendiri. Kita hanya sebab. Kalau kita diridhoi oleh Allah, maka akan diberi kemudahan oleh Allah Aska untuk menjadi orang yang mulia, untuk menjadi orang yang saleh. Kita doakan, Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli lagi, Rabbi habli minas shalihin. Untuk Bapak mungkin ada nasihat. Ini kita mengejar waktu. Waktu bukan, kalau waktu banyak Pak. Waktu tenaga surya. Ini apalagi enak-enaknya ngomong,
mati udah. Kalau sudah mati blank itu pikiran kita mau bicara apa, udah mati kok mic-nya kan gitu. Coba. Oh gitu ya. Walaupun satu ucap dua ucap Pak, saya minta satu ucap dua ucap. Untuk ibu, ibu tanya mungkin mau menyampaikan sini bu, coba bu, mau menyampaikan sedikit aja atau dua kalimat, tiga kalimat, silakan. Coba bu, apa? Ya bapak-bapak, saya minta untuk menundukkan kepala karena bukan muridnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nasihat aja ini sebenarnya untuk anak saya yang bisa untuk santri-santri lain, karena ini harapan orang tua untuk anak sendiri. Harapan saya, anak saya bisa menjadi anak yang soleh. Amin. Jadi anak yang dibanggakan oleh orang tuanya sendiri, diberi kesehatan, mudah-mudahan harapan itu bisa terkabul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permintaan sangat singkat ya. Pertama, dua, orang tua kita, ibunda kita menginginkan Aska untuk menjadi anak yang soleh. Ya, semoga Allah senantiasa mentakdirkan Aska menjadi anak yang soleh. Ya. Kita yakin bahwa Aska anak yang soleh. Dilihat dari sisi apa Ustadz Aska anak soleh? Dia sudah mau belajar, dia sudah mau sholat, dia sudah mau pakai peci, dia sudah mau menutup aurat. Ini adalah merupakan tanda-tanda bahwa Aska merupakan anak yang soleh. Amin. Amin. Yang kedua yang saya tangkap tadi dari ibu, putranya semoga menjadi anak yang bisa dibanggakan. Ya, kembali kepada nasihat yang tadi. Kalau ingin menjadi anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua, banyak. Tapi tidak usah muluk-muluk. Cukup ansib wasma'um wa'atiru. Cukup diam, jangan pernah melawan kepada kedua orang tua. Diam, jangan banyak menentang kepada orang tua. Stoplah bahasanya. Usbud, diam. Sesuatu apa yang dilarang oleh orang tua, yang tidak diperbolehkan oleh kedua orang tua, saat ini, mulai sekarang ini, tepatnya di tanggal 5 bulan 12 atau Desember tahun 2021 di Masjid Al-Bait, Anda sudah disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Bainal Masyriq wal Maghrib, dari ujung timur sampai ujung barat, kita duduk bersama di tempat yang mulia, tempat yang sangat agung, tempat yang sangat sakral ini, bahwa Anda sudah diniatkan oleh kedua orang tuanya agar menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Aska agar Aska bisa memberikan sesuatu yang sekiranya kedua orang tua, saudara-saudari, kerabat jauh maupun dekat, sahabat-sahabat seperjuangan ataupun yang ada di pesantren ataupun di luar pesantren, bahagia, senang. Aska memberikan prestasi-prestasi, baik prestasi hal yang berkaitan dengan pendidikan ataupun prestasi yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Prestasi yang paling penting adalah akhlak. Sejauh mana Anda memberikan contoh-contoh kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengatakan, wah anaknya siapa ini kok bagus kalau berucap, anaknya siapa ini kok bagus dia ketika berjalan. Itulah ucapan merupakan prestasi dari orang lain yang diberikan, yang disandarkan kepada
Aska. Paham ya? Kalau nama sudah bagus dari masyarakat, susah untuk dibakar. Tapi prestasi, kita belajar, kemudian kita dapat ranking 1, ranking 2, dapat ijazah, atau dapat apapun yang berkaitan dengan sertifikat dan sebagainya, yang berwujud adalah kertas ataupun buku, itu mudah dibakar dan hilang jejaknya. Paham ya? Tetapi kalau itu merupakan hadiah, gelar dari masyarakat, Aska anak soleh, bagus tutur bahasanya, sikapnya bagus, cara duduk bagus, ketika dia memandang bagus, ketika dia berbicara dengan orang tua bagus, ketika ada orang tuanya santri bagus, maka orang-orang inilah yang akan menilai kita bahwa kita adalah orang bagus. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Amin ya Rabbal. Kemudian yang terakhir yang saya tangkap keinginan ibunya apa tadi? Supaya diberi kesehatan oleh Allah. Aska yang Anda saksikan, khususnya ibu, Aska sekarang tangannya gimana bu? Tangan yang keras, gimana? Sakit ya bu? Kena gatal-gatal ibu. Allah kok nggak adil ya? Allah kok nggak adil? Aska kok dikasih sakit, tangannya kena dorong, tangannya kena gatal-gatal. Ya, ini kan kasih. Yang penting hatinya nggak sakit. Yang penting hatinya nggak kena penyakit. Kalau urusan hanya kulit yang termakurat, kutu air, kadas, panu, ataupun penyakit serba macam, tapi kalau hatinya tidak terkena penyakit ria, tidak terkena penyakit hal-hal yang kotor, lebih baik hati bersih, lebih baik hati itu tak terkena penyakit daripada hati yang terkena penyakit. Lebih baik hati tidak terkena penyakit, lebih bagus hati tidak terkena penyakit. Paham ya? Paham semua? Semoga dengan apa gatal-gatal yang dirasakan oleh Aska ini bukan gatal-gatal yang berdampak dalam hati. Orang melihat bahagia, hatinya gatal. Orang melihat senang, hatinya gatal. Gimana kalau gatal? Recot, gak senang. Itulah hati yang terkena penyakit pada hakikatnya. Paham semua? Semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi suatu motivasi, bisa menjadi suatu pegangan untuk Aska menjadi anak yang soleh. Amin ya Rabbal alamin. Untuk lebih mengundang keberkahan Allah, mari kita baca sholawat Nabi bersama-sama, kemudian kita potong kue. Selepas itu baru kita membaca syair-syair Al-Famafurud untuk disuapin oleh ayah dan ibundanya. Dan saya meminta untuk ibu bapak, khususnya ibu lah, kalau bapaknya mungkin tidak salah ya, untuk ibu-ibu semuanya, bunda-bundanya semua, saya minta kue cukup untuk semua ya. Aska nanti disuapin, kemudian anak-anak kita yang lain suapin satu-satu ya, supaya dapat berkah. Amin ya Rabb.